Andra nampak tertegun ketika dia melihat ada seutas tali yang tergeletak di bawah kursi. Bahkan di atas kursi tersebut terdapat selembar kertas yang sengaja Steve tinggalkan untuk Andra. Kamu bisa saja menggagalkan aku untuk menjadi pewaris di keluarga Struik. Tapi kamu tidak bisa merebut Sadrina dariku, Andra Struik. Akan aku pastikan kamu tidak bisa menemukan Sadrina untuk selamanya. Sid. Andra mengumpat sambil meremas secarik kertas tersebut. Rupanya dia telah terlambat untuk menyelamatkan Sadrina. Di saat Andra sedang berkelahi dengan anak buahnya Steve segera bergegas membawa Sadrina pergi dari gudang tersebut lewat pintu belakang. Walaupun Sadrina berusaha untuk berontak, tapi dia tidak bisa melawan tenaga Steve yang jauh lebih kuat darinya. Terlihat mobil berwarna hitam telah berhenti di sebuah pelabuhan. Mungkin karena sudah larut malam, suasana di pelabuhan itu sangat sepi. Kemudian terlihat Steve yang sedang keluar dari mobil, dia menarik tangan Sadrina untuk ikut pergi dengannya. Lepaskan tanganku. Aku tidak mau ikut denganmu. Steve sama sekali tidak peduli dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Sadrina. Hidup atau mati, Sadrina harus ikut dengannya. Dia tidak rela jika Sadrina hidup bahagia bersama dengan Andra. Steve, lepaskan tanganku. Namun, Steve tidak mempedulikannya. Dia tidak akan pernah melepaskan tangan Sadrina. Bahkan tangannya begitu kasar menarik tangan Sadrina menuju sebuah kapal yang sudah standby di sana. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah melepaskan kamu, Sadrina. Kamu adalah milikku, sampai kapanpun kamu harus menjadi milik. Steve tidak melanjutkan perkataannya karena tiba-tiba saja Sadrina menggigit tangannya, membuat pria itu merintih kesakitan. Aregeh. Steve refleks melepaskan tangan Sadrina, sehingga Sadrina menggunakan kesempatan itu untuk berlari. Dor! Suara tembakan memekakkan telinga. Rupanya Steve telah melepaskan tembakan ke atas, membuat Sadrina berhenti melangkah, karena kini Steve telah mengarahkan pistolnya ke arah punggung Sadrina. Jarak mereka hanya terpaut 7 meter saja. Jika kamu bergerak satu langkah menjauhiku, aku terpaksa harus menembak kamu, Sadrina. Padahal aku sudah berbaik hati memberikan kesempatan kepadamu untuk hidup, tapi kamu tetap saja selalu berusaha untuk meninggalkanku. Ucap Steve sambil mengarahkan pistolnya ke arah punggung Sadrina. Sadrina segera membalikkan badan, membuat dia saling berhadapan dengan Steve. Mengapa kamu harus bersikap seolah-olah kamu merasa tersakiti? Padahal sudah sangat jelas bahwa kamu yang menyakiti aku. Aku dulu tulus menyukaimu, tapi kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu tidak memiliki perasaan lebih padaku. Dan sekarang setelah aku menikah dengan Andra, kamu malah memaksa aku untuk ikut denganmu. Emosi Sadrina meledak. Walaupun dia sebenarnya sangat ketakutan melihat pistol yang ada di dalam genggaman Steve mengarah ke area dadanya. Iya, aku memang salah. Aku yang bodoh. Demi ambisiku, aku rela mengorbankan perasaanku sendiri. Aku sangat tersiksa melihat kebersamaan kamu dengan Andra. Sampai aku ingin sekali membunuh Andra. Andra sudah memiliki segalanya. Dia adalah pewaris perusahaan Struik. Tapi yang aku butuhkan hanya kamu, Sadrina. Aku ingin kita bisa membuka lembaran baru di Italia. Steve sangat berharap Sadrina bersedia untuk ikut bersamanya ke Italia. Sadrina menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa ikut denganmu, Steve. Kesalahan kamu sangat fatal, seharusnya kamu menyerahkan diri ke polisi. Jawaban Sadrina membuat Steve menjadi marah. Dia masih menodongkan pistol ke arah Sadrina. Aku akan memberikan kesempatan kepadamu satu kali lagi. Apakah kamu bersedia untuk pergi bersamaku atau tidak?
Jika kamu mau ikut denganku, aku akan memperlakukan kamu dengan baik. Tapi jika kamu menolakku, maafkan aku terpaksa harus membunuhmu. Sampai kapanpun pun aku tidak rela kamu menjadi milik orang lain, apalagi Andra. Sadrina menelan Selaiva, dia memandangi ujung pistol yang sedang mengarah kepadanya. Seakan nyawanya kini telah berada di ujung tanduk. Steve mempertegas pertanyaannya, hanya satu kata yang ingin aku dengar darimu. Lia atau tidak, Sadrina? Jika Sadrina mengatakan iya, maka Steve akan membiarkan Sadrina hidup. Mereka akan pergi bersama ke Italia. Tapi jika Sadrina mengatakan tidak, maka Steve akan langsung melepaskan tembakan kepada Sadrina. Sementara itu, Andra baru tiba di pelabuhan. Dia sengaja memarkirkan mobilnya di dekat pintu masuk pelabuhan. Suasana malam hari di sana begitu sunyi dan sepi. Andra berjalan dengan hati-hati memasuki area pelabuhan. Kebetulan di pelabuhan tersebut terdapat banyak sekali peti kemas yang berukuran sangat besar, sehingga dia bisa bersembunyi, agar Steve tidak melihat keberadaannya. Hanya satu kata yang ingin aku dengar darimu. Lia atau tidak, Sadrina? Tanya Steve sambil mengarahkan pistol kepada Sadrina. Nyawa Sadrina bagaikan di ujung tanduk, tergantung jawaban apa yang akan diberikan olehnya. Sadrina nampak tegang, keringat dingin telah membahasi dahinya. Walaupun sebenarnya dia sangat ketakutan, tapi dia harus berusaha terlihat tenang di hadapan Steve. Rupanya aku telah tertipu. Dulu aku menyukaimu karena aku pikir semua sikap yang kamu tunjukkan kepadaku semuanya benar. Tapi rupanya semua itu hanyalah sandiwara. Kamu bukanlah Steve yang selama ini aku kenal. Sadrina berkata dengan mata berkaca-kaca. Dia memang sangat menyesal pernah jatuh cinta kepada pria mengerikan seperti itu. Steve tidak terima dengan perkataan Sadrina. Kamu salah besar, Sadrina. Semua perhatian aku berikan kepadamu memang nyata. Itu semua bukanlah sandiwara. Aku memang sangat mencintaimu. Sadrina tersenyum getir, cinta. Jika kamu memang sangat mencintaiku, tidak mungkin. Kamu tega memperlakukan aku seperti ini. Kamu tidak mungkin tega menyakiti aku. Perkataan Sadrina membuat Steve terdiam. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia menurunkan tangannya. Sehingga dia berhenti menodongkan pistol kepada Sadrina. Memang seperti itulah cinta. Di saat cintaku terbalas, aku akan memperlakukan kamu seperti ratu. Tapi jika kamu berani mengecewakan aku akan menghukummu tanpa belas kasihan. Sadrina nampak menganga. Dia sama sekali tidak habis pikir dengan pemahaman Steve tentang arti cinta. Yang dia rasakan dari Steve bukanlah cinta, tapi obsesi. Kemudian Steve berjalan dengan pelan mendekati Sadrina. Karena itulah aku harap kamu melupakan semua sisi buruk yang telah aku lakukan padamu. Mulai sekarang bersikap manislah kepadaku, Sadrina. Steve sangat rindu dengan momen di mana Sadrina selalu bersikap manis padanya, bahkan dulu Sadrina sangat perhatian padanya. Dia benar-benar sangat merindukan dengan semua kenangan yang dia lalui bersama dengan Sadrina. Sadrina menggelengkan kepalanya. Dia berjalan mundur menjauhi Steve. Maafkan aku tidak bisa ikut denganmu. Untuk apa masih kamu mengharapkan aku lagi, sementara Kak Steve sendiri yang sudah membuat perasaan itu hilang. Perasaan itu sudah hilang, tak tersisa sedikit pun di hatiku. Steve sangat marah mendengar jawaban dari Sadrina. Sehingga dia terpaksa harus menodongkan kembali pistolnya kepada Sadrina. Baiklah, kesabaran aku sudah habis. Jika memang itu keputusan kamu, aku terpaksa harus membunuh kamu, Sadrina.
Saat ini jarak Steve dengan Sabrina hanya terpaut jarak 5 meter saja. Steve ingin menarik pelatuk untuk menembak Sabrina. Sabrina refleks menutup matanya sambil menundukkan kepala. Dia sudah pasrah dengan nasib yang dia jalani. Akan tetapi tiba-tiba saja terlihat Andra loncat dari peti kemas yang ada di samping mereka. Buk! Sambil loncat, Andra menendang tangan Steve, membuat pistol yang ada di dalam genggamannya terlempar ke sembarangan arah. Rupanya Andra telah berinisiatif untuk mencari keberadaan Sabrina dan Steve di pelabuhan itu dengan naik ke atas peti kemas. Dia ingin mencari keberadaan mereka dari atas. Arregeh. Steve merintih kesakitan. Kemudian dia memandangi Andra yang baru saja menapakkan kakinya di atas aspal. Saat ini Andra sedang berdiri di antara Steve dengan Sabrina. Andra sangat bernafas lega karena keputusannya untuk pergi ke pelabuhan adalah sebuah keputusan yang sangat benar. Karena dia sangat merasa yakin bahwa Steve telah berniat untuk memisahkannya dengan Sabrina. Steve pasti akan membawa Sabrina pergi ke luar negeri. Sabrina perlahan-lahan mendongakkan kepalanya, sambil membuka kedua matanya. Wanita itu nampak tertegun. Dia tak pernah mengira bahwa Andra akan mencari keberadaannya sekeras ini. Membuktikan bahwa Andra benar-benar sangat mencintainya. Andra. Sabrina memanggil nama sang suami yang sedang berdiri di antara dirinya dengan Steve. Mata wanita itu nampak berkaca-kaca. Tanpa berpikir panjang, Steve segera berlari untuk mengambil pistolnya yang terlempar jauh ke aspal. Tapi Andra segera menendang kaki Steve. Dia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu. Buk! Arregeh. Steve menggeram sambil memegang kakinya yang sangat kesakitan. Kemudian dia memandangi Andra dengan tatapan penuh rasa kebencian. Steve terpaksa harus menyerang Andra dengan tangan kosong. Dia berlari menyerang Andra. Dengan gerakan cepat, Andra membalas pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Steve kepadanya. Buk! 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 Terjadi aksi baku hantam di antara keduanya. Kekuatan mereka dalam bertarung seakan seimbang. Andra mengusap sudut bibir yang berdarah akibat hantaman dari Steve. Steve tersenyum miring, dia melayangkan pukulan kembali pada wajah Andra. Buk! Andra tak tinggal diam, dia langsung melawan pukulan Steve. Bahkan dia melayangkan bogem mentahnya ke perut Steve, sampai Steve terbatuk berdarah. Buk! Buk! Sit! Steve mengumpat. Keduanya saling menatap tajam. Kemudian mereka berdua saling menyerang kembali. Saling melayangkan pukulan satu sama lain. Sabrina tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa memandangi mereka dengan perasaan cemas. Dia tidak mungkin bisa menghubungi polisi, karena ponselnya sudah dibawa oleh Steve. Sabrina melihat pistol yang tergeletak di aspal. Dia segera berlari untuk mengamankan pistol tersebut. Jangan sampai Steve berhasil mengambil pistol itu. Sedangkan Andra dan Steve, mereka masih berkelahi dengan sangat sengit. Andra berhasil memukul rahang Steve, membuat tubuh Steve terhuyung. Steve segera menyandarkan punggungnya ke peti kemas, agar dia tidak terjatuh. Tapi Andra segera menyerang Steve kembali. Dia memukul wajah Steve secara bertubi-tubi. Steve telah kehilangan keseimbangan tubuhnya. Tubuhnya ambruk ke aspal. Andra segera duduk di perut Steve. Dia menghajar Steve dengan membabi buta. Buk! 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 Brengsek! Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Umpat Andra dengan penuh amarah. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah memaafkan Steve. Steve adalah dalang utama atas pembunuhan terhadap ibunya, Steve juga yang sudah membuat ayahnya koma, dan Steve juga yang telah membuat dia hampir saja kehilangan Sabrina. Mati kau berdebah!
Andra mengumpat kembali, dia masih melayangkan pukulan demi pukulan pada wajah Steve. Sabrina tidak ingin Andra menjadi seorang pembunuh. Kesalahan Steve memang tidak termaafkan. Tapi negeri ini adalah negeri hukum, harus diselesaikan melalui jalur hukum. Sabrina segera berlari, dia memeluk Andra dari belakang. Untuk menenangkannya. Aku tahu kamu pasti sangat marah. Tapi aku tidak ingin kamu menjadi seorang pembunuh. Steve pasti akan mendapatkan ganjaran atas semua perbuatannya. Andra terpaksa harus berhenti memukuli Steve, setelah memastikan bahwa Steve kini sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya tidak berdaya menahan serangan yang dilakukan oleh Andra kepadanya secara bertubi-tubi. Pelukan yang dilakukan oleh Sabrina, membuat Andra sedikit merasa tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam, untuk meredakan emosinya. Kemudian dia segera membalikkan badan, memandangi Sabrina yang sedang berdiri di hadapannya. Kamu tidak apa-apa, Sabrina. Sabrina malah menangis, dia sangat merasa bersalah kepada Andra setelah melihat wajahnya yang babak belur. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Wajah kamu terluka demi menyelamatkan aku. Tanpa berpikir panjang, Andra segera menarik Sabrina ke dalam pelukannya. Dia sangat merasa lega, akhirnya dia bisa melihat kembali wanita yang sangat dicintainya itu. Bahkan dia mengecup kepala Sabrina dengan lembut. Bagiku keselamatan kamu adalah yang paling penting. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika terjadi sesuatu kepada kamu. Aku sangat mencintaimu, Sabrina. Sangat mencintaimu. Aku bisa gila kalau sampai aku harus kehilangan kamu.